طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga para pendengar radio lainnya di mana saja Anda berada, para pemirsa TV manapun yang ikut gabung pada siaran kita di pagi hari ini, juga para netizen di mana saja Anda berada, khususnya para pendengar dari anggota Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia, para alumni umroh dan haji di bawah pengelolaan Mumtaz Travel ataupun Nasratul Ummah Travel di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan bahasan kitab Ad-Da'u wa Dawa Sunan Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih. Ya, kita sedang membahas tentang beberapa dampak buruk dari dosa dan maksiat. Pertemuan yang lalu kita sudah menerangkan bahwa maksiat itu mengundang datangnya azab kubur waliyadzubillah. Salah satu di antara dampak buruk dari maksiat adalah al-ma'asi sababun lil fasad. Maksiat itu menjadi penyebab timbulnya kerusakan di muka bumi. Berkata Imam Ibnu Qayyim, wa min athari dzunub wal ma'asi annaha tuhditsu fil ardi anwa'an minal fasad fil miyah wal hawa wal zuru wal thamar wal masakin. Di antara dampak buruk dari dosa dan maksiat adalah dosa maksiat itu bisa menimbulkan berbagai macam kerusakan di muka bumi, baik di air, di daratan ataupun di udara, termasuk kerusakan di sawah, ladang, dan tempat tinggal. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-41, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Kata Allah, telah muncul kerusakan di daratan ataupun di lautan karena ulah tangan-tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian akibat, sebagian bukan seluruh, sebagian akibat dari amal-amal buruk mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali. Salah satu di antara tujuan Allah menimpakan azab di dunia adalah agar manusia kembali bertaubat, kembali kepada Allah Azza wa Jalla, kembali kepada jalan yang benar setelah mereka tersesat. Berkata Mujahid, menjadi nama orang, nama ahli tafsir dari kalangan tabi'in, murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Idza ja'aka tafsir min Mujahid fahasbuk." Kalau datang tafsiran dari Mujahid itu cukup untukmu. Karena Mujahid ahlinya, murid terkemuka di bidang tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Mujahid, idza waliyadh-dhalimu sa'bidh-dhulmi wal fasad fayahbasullahu bidzalikal qatar fayahlakul harath wan nasl wallahu la yuhibbul fasad.
apabila orang zalim berkuasa, dia dengan kekuasaannya itu melakukan kezaliman dan kerusakan. Akibatnya Allah akan menahan curah hujannya dari manusia. Lalu binasalah tumbuh-tumbuhan, pepohonan dan juga keturunan, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Kemudian Mujahid membacakan surah Ar-Rum ayat 41. Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah muncul kerusakan di daratan dan juga di lautan karena ulah tangan-tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari azab akibat amal buruk yang mereka lakukan, agar mereka itu kembali. Lalu berkata Mujahid, "Amma wallahi ma huwa bahrukum hadha, walakin kullu qaryatin ala ma'in jarin fahuwa bahr." Demi Allah, bukan lautan ini yang aku maksud. Bukan di lautan yang dimaksud di tengah lautan lalu lalu muncul kerusakan, bukan. Kalau kerusakan itu di daratan bisa dalam bentuk gempa bumi lalu terbelahlah tanah, banjir, rusaklah lingkungan, atau longsor, rusaklah juga pohon-pohonan, perkebunan dan yang lain-lain. Sekarang kerusakan di lautan, apa yang rusak dari lautan itu? Berkata Mujahid, bukan lautan itu yang aku maksud, tapi setiap desa, kota, negeri yang di dalamnya ada air yang mengalir, ada sungai, ada telaga, atau apa saja yang ada airnya, maka itulah yang dimaksud dengan lautan. Sungai-sungai rusak, telaga-telaga juga rusak. Berkata Ikrimah, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr. Amma inni la aqulu lakum bahrukum hadha, walakin kullu qaryatin ala ma." Kata Ikrimah, telah muncul kerusakan di daratan dan di lautan. Aku tidak mengatakan lautan ini yang kalian maksud, bukan. Tapi semua desa yang ada airnya itu juga dianggap sebagai lautan. Berkata Qatadah, "Ammal barru fa ahlul amud, wa ammal bahru fa ahlul qura. Fa ahlul qura warraif." Kata Qatadah, adapun bar atau daratan, maka maksudnya adalah penduduk bawadi, di lembah-lembah, di lereng-lereng. Adapun yang dimaksud lautan, maka maksudnya adalah desa-desa, kota atau negeri, dan juga tanah-tanah. Tanah yang datar. Bukan hanya tanah yang miring ataupun yang ada lembahnya. Qultu, aku berkata, kata Imam Ibnu Qayyim, wa qad sammallahu ta'ala al-ma'al 'adzab bahran. Allah telah menyebut air-air yang tidak asin, air apa namanya? Tawar. Allah telah menyebut setiap air tawar dengan sebutan bahar, lautan. Coba lihat surah Al-Fatir ayat yang ke-12. Allah berfirman, "Wa ma yastawil bahrani hadza 'adzbun furata sa'igun syarabuh wa hadza milhun ujaj." Tidaklah sama dua lautan. Dua-duanya disebut laut. Ini adalah air yang tawar,
yang segar, yang nikmat ketika diminum, dan ini adalah lautan yang asin dan pahit. Dua-duanya disebut lautan. Walaysa fil alam bahrun hulwun waqifa, wa innama hiyal anharul jariyah wal bahrul malihu huwas sakin fassammal qura allati 'alaiha al-miyahul jariyah bismi tilkal miyah. Di alam ini tidak ada lautan yang rasanya manis. Air manis tidak ada, yang alami maksudnya ya. Kalau yang pakai gula itu tidak alami lagi. Tapi kalau asin alami ada. Air laut alami. Di dunia ini tidak ada lautan yang rasanya manis. Yang ada hanyalah sungai-sungai yang mengalir. Terus lautan yang asin dan tenang. Maka Allah Azza wa Jalla menyebut desa-desa, negara, negeri-negeri yang ada air yang mengalir dengan sebutan air. Juga dengan sebutan bahar ataupun apa? Lautan. Berkata Ibnu Zaid, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr qala adz-dzunub." Kata Ibnu Zaid, telah muncul kerusakan di daratan dan di lautan. Yang dimaksud telah muncul kerusakan di sini adalah munculnya dosa. Jadi Ibnu Zaid menyebut dosa sebagai penyebab timbulnya kerusakan yang muncul. Maka apabila yang dimaksud kerusakan itu adalah dosa itu sendiri, dhaharal fasadu fil barri wal bahr, maksudlah muncul dosa di daratan dan di lautan, maka huruf lam pada kalimat liyudhiqahum, huruf lam huruf liyudhiqahum, asalnya yudhiqu, karena ada huruf lam di sini disebutnya huruf nasab, jadi liyudhiqa. Huruf lam di dalam ayat ini maksudnya lam aqibah dan ta'lil. Lam yang bermakna penyebab, yang menimbulkan akibat. Sehingga yang dimaksud dengan al-fasad, kerusakan di dalam ayat ini adalah an-naqas wasyarr wal alam allati yuhdithuha Allah fil ardi inda ma'asil ibad. Yang dimaksud dengan al-fasad atau kerusakan maknanya adalah kekurangan atau keburukan atau rasa sakit yang Allah timbulkan di muka bumi ketika manusia itu melakukan dosa atau melakukan kemaksiatan. Setiap kali manusia melakukan dosa, Allah timpakan kepada mereka azab. Sebagaimana sebagian ulama salaf menyatakan, kullama ahdathum dzamban ahdatsallahu lakum min sultanihi uqubah. Setiap kali kalian melakukan dosa, Allah berikan kepada kalian azab dari kekuasaannya. Yang jelas, wallahu alam, makna al-fasad di dalam ayat ini maksudnya adalah dosa-dosa dan akibat yang ditimbulkannya berupa azab. Dan ini ditunjukkan oleh sebuah ayat atau sebuah kalimat di dalam ayat yang sedang kita bahas, yaitu Ar-Rum ayat 41, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Agar Allah menimpakan kepada mereka azab akibat
amal buruk yang mereka lakukan. Dan ini azab sebagian azab. Inilah keadaan kita. Hanyalah Allah Azza wa Jalla menimpakan kepada kita sebagian kecil dari azab akibat amal-amal kita. Sebagian saja. Sebagian dosa kita diazab dengan sebagian jenis azab. Tidak seluruh dosa kita dan tidak seluruh jenis azab. Seandainya Allah menimpakan azab atas seluruh dosa-dosa yang kita lakukan, semua dosa itu dibalasnya semuanya di dunia, niscaya tak akan ada yang tersisa dari makhluk ini di muka bumi ini. Habis semuanya itu, ya. Jadi begitu manusia melakukan dosa, Allah timpakan azab, dan azab ini menimbulkan kerusakan dalam lingkungan, habitat, tempat hidup kita. Azabnya berupa bencana alam. Bencana alam itu merusak lingkungan, baik gempa bumi, terbelahnya umpamanya tanah, timbulnya longsor, timbulnya banjir, timbulnya berbagai macam kerusakan. Akibat turunnya azab dari Allah, dan ini pun disebabkan karena ulah-ulah tangan manusia yang melakukan banyak dosa dan kemaksiatan. Di antara dampak buruk dari maksiat yang terjadi di muka bumi adalah adanya khasaf dan zalazil. Khasaf itu diamblaskan manusia ke dalam tanah. Zalazil itu berguncangnya tanah yang kita pijak berupa gempa bumi. Adakah tanah yang amblas? Banyak. Tanah yang amblas itu bisa berupa keretakan yang panjang, bisa berupa munculnya lumpur keluar kemudian amblas. Kalau lumpur itu keluar seperti di Jawa Timur itu, Lapindonya, kota naon teh. Keluar si lumpur, otomatis keluar itu dari mana? Dari dalam tanah. Otomatis nanti di dalam tanah itu ada ruang kosong tuh. Karena lumpur-lumpurnya keluar. Sampai pada masanya tiba nanti akan terjadi amblas yang luar biasa dahsyat. Tak mustahil nanti puluhan, ratusan, bahkan ribuan rumah beserta orang-orang yang ada di dalamnya, yang semoga Allah menyelamatkan kita dan semua manusia nanti insyaallah. Tapi yang jelas khasaf ataupun zalazil, termasuk terhapusnya barokah dalam kehidupan manusia, itu mungkin saja terjadi, dan itu bentuk dari murka azab Allah di dunia akibat dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Nabi SAW pernah melewati negeri yang dahulu pernah dihuni oleh kaum Tsamud. Apa yang terjadi? Beliau melarang kita masuk ke negeri yang pernah ditempati oleh mereka, kecuali dalam keadaan menangis. Juga melarang untuk minum dari air-air mereka, mengambil air dari sumur-sumur mereka. Bahkan memerintahkan atau melarang juga untuk mengairi adonan-adonan yang diambil dari air mereka untuk kemudian diberikan kepada unta-unta. Enggak, dilarang. Jangan. Jadi kalau kita melewati sebuah negeri yang dahulu pernah dibinasakan penghuninya oleh Allah karena dosa-dosanya, seperti kaum Ad, kaum Tsamud, kaumnya Fir'aun, dan yang sejenisnya, kita lewat dalam keadaan menangis.
Jangan minum air yang ada di sana, mengambil airnya, memberikan minuman unta-unta atau binatang yang kita bawa saat itu ke sana. Kenapa? Karena efek dari kesialan akibat maksiat yang mereka lakukan. Kesialannya mungkin masih ada sisa di air itu, di tanah itu. Demikian juga efek kesialan dosa-dosa dalam bentuk apa? Dalam bentuk kurangnya hasil buah-buahan dan yang sejenisnya. Kalau zaman dahulu manusia-manusia yang taat dengan penguasa yang adil itu melahirkan hasil bumi yang luar biasa dahsyat. Sebagaimana diterangkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya ketika menjelaskan hadis-hadis tentang masalah ini. Berkata Imam Ahmad, wujida fi khazaini Bani Umayyah hintatul habbah biqadri nawatil tamr wa hiya fi sarratin maktubin 'alaiha hadza kana yanbutu fi zamanil 'adl. Kata Imam Ahmad, ditemukan tuh di simpanan kekayaan Bani Umayyah gandum-gandum yang bijinya, gandum kan kecil ya, mungkin sekecil padi di zaman kita sekarang. Tapi kata Imam Ahmad, ditemukan tuh di simpanan perbendaharaan atau peninggalan Bani Umayyah biji-biji gandum yang, lihat bayangkan, besarnya seukuran biji kurma. Gede apa besar tuh? Gede dan besar. Gandum kan kecil. Tapi peninggalan Bani Umayyah yang saat itu orang-orangnya masih soleh-soleh. Penguasanya masih adil-adil. Biji gandum sebesar biji kurma, besar. Dan itu tersimpan dalam sebuah kantong, diabadikan lalu tertulis di kantong itu, ini pernah tumbuh di zaman yang penguasanya sangat adil. Tapi kemudian ukuran dari gandum itu semakin ke sini semakin mengecil. Salah satunya adalah efek dari dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia karena kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba. Jadi seluruh kesialan yang teralami oleh manusia di zaman hidup mereka itu disebabkan karena azab dan dosa-dosa. Azab dari Allah karena dosa-dosa manusia. Bahkan berkata Imam Ahmad, wa akhbarani jama'atu min syuyukhis sahara annahum kanu ya'haduna tamar akbar mimma hiya al-an. Wa kathiru min hadhihi al-afat allati tusibuha lam yakunu ya'rifunaha wa innama haddathat min qurbin. Telah sampai berita kepadaku, kata Imam Ahmad, dari sekelompok para masyayikh yang hidup di padang pasir, bahwa mereka dahulu memanen buah-buahan jauh lebih besar daripada buah-buahan sekarang. Kebanyakan dari bencana yang menimpa itu tidak mereka kenal sebelumnya. Bencana-bencana itu belum ada di zaman dahulu, tapi muncul terkemudian. Termasuk nih, di antara kerusakan yang terjadi akibat dosa-dosa berefek kepada bentuk tubuh dan ukuran dari tubuh manusia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Al-Jami', Jami'us Sunan, Nabi SAW menyatakan, khalaqallahu Adam wa tuluhu fis sama sittuna dhira'a wa lam yazalil khalqu yanqusu hatta al-an.
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah menciptakan Adam, tingginya Nabi Adam itu 60 hasta. Satu hasta itu satu sikut, hampir setengah meter. Sekitar 46 cm gitu satu hastanya. Nabi Adam 60 hasta. Hampir 30 meter, sekitar 28 atau 29 meter. Tingginya Nabi Adam tuh. Ada nggak yang sekarang segitu ukurannya? Enggak. Kalau orang di zaman Nabi Adam hidup saat ini nggak akan bisa masuk ke ruangan ini. Ruangan ini tingginya paling 4 meteran, 3,5 meter ini. Nabi Adam nggak masuk ke sini tuh. Zaman dahulu, nah Allah menciptakan Nabi Adam tingginya 60 meter, 60 hasta, hampir 30 meter. Maka sejak zaman itu ukuran manusia berkurang terus sampai zaman sekarang. Itu karena dosa-dosanya. Sekarang mah yang 2 meter aja nggak ada. 1 dalam 100 juta mungkin yang 2 meter ada, mungkin 1-2 ya. Pemain-pemain voli, pemain basket mungkin ada 1-2 orang yang ukurannya 2 meter atau lebih ada ya. Saya pikir di Indonesia itu hanya kurang dari 5 orang yang ukurannya di atas 2 meter tuh. Rata-rata 180 aja sudah tinggi banget. Antara 160, 170 tuh. Saya 172. Nggak tahu bertambah, nggak tahu berkurang tuh. Belum diukur lagi. Berkurang terus. Salah satunya karena dosa. Apabila Allah ingin mensucikan bumi dari kezaliman, dari kejahatan, dari pengkhianatan, kelak Allah akan mengeluarkan seorang hamba di antara hamba-hamba Allah dari kalangan ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini nanti akan memenuhi bumi dengan keadilan setelah sebelumnya bumi dipenuhi dengan kezaliman dan kejahatan. Lalu orang ini yang dikenal dengan sebutan Imam Mahdi akan membunuh Al-Masih Ad-Dajjal laknatullahi alaih yang kelak akan muncul. Akan memerangi. Nanti Dajjalnya akan terbunuhnya oleh Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Memerangi Yahudi dan Nasrani. Menegakkan agama yang Nabi SAW telah diutus oleh Allah dengan membawa agama ini. Lalu bumi pun akan mengeluarkan kembali barokahnya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Sehingga ada sekelompok orang yang nanti akan makan delima dan berteduh di bawah kerindangan pohon delima. Kalau sekarang kan pohon delima tidak rindang ya. Daunnya kecil-kecil. Lebih gede buahnya daripada pohonnya, daripada daunnya gitu. Kalau sekarang, tapi kelak berbeda. Kemudian juga anggur-anggur sampai dimuat di atas unta-unta. Sehingga satu wadah dari anggur itu mencukupi banyak orang dan mengenyangkan banyak orang. Oleh karena itulah maka ketika bumi ini suci dari dosa dan maksiat, maka bakal muncul efek barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang selama ini barokah ini hilang, lenyap, terhapus oleh dosa-dosa dan maksiat.
Jadi tak diragukan lagi bahwa hukuman yang Allah turunkan ke muka bumi ini karena dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia, dampak dari dosa dan hukuman tersebut masih saja ada tersisa di muka bumi. Karena dosa-dosa. Dan salah satu di antara bentuk efek dari hukuman yang Allah berikan ke muka bumi masih terasa di alam ini. Adanya berbagai macam kerusakan. Baik itu banjir, ataupun longsor, ataupun gempa bumi, ataupun diamblaskannya tanah, dan seterusnya, dan seterusnya. Inilah beberapa dampak dari azab Allah yang Allah turunkan ke muka bumi. Dan itu pun disebabkan karena dosa-dosa dan kejahatan yang dilakukan oleh manusia berdampak terhadap hal tersebut. Maka sinergilah, selaraslah hikmah Allah dan hukum kauni, hukum Allah, hukum alam yang Allah berlakukan dalam kehidupan manusia dari dulu dan sekarang. Jadi dahsyatnya murka dan azab Allah berupa hukuman berbanding lurus dengan besarnya dosa dan kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Kalau dosa dan kejahatan besar, azab Allah besar. Kalau dosa dan yang dilakukan oleh manusia kecil atau enteng ringan, maka azab yang Allah turunkan pun juga ringan. Begitulah. Berbanding lurus. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu akan disesuaikan dengan jenis amalan. Baik balasan di dunia, di alam barzakh, termasuk juga di akhirat nanti. Berdasarkan hal itulah maka dampak dari dosa timbul berbagai macam kerusakan. Kerusakan di alam, di lingkungan hidup tempat kita hidup selama ini. Kerusakan juga hasil alam, buah-buahan, sayur-sayuran, makanan-makanan, bahkan juga kerusakan yang berdampak pada aspek fisik kita. Zaman Nabiullah Adam alaihissalam tinggi besar. Terus berkurang karena kesalahan dan dosa manusia, kemaksiatan manusia sampai mengecil. Sampai sekarang ukuran kita cuma antara 160, 170, 180, jarang yang 190 apalagi yang 2 meter. Mungkin nanti beberapa ratus, beberapa ribu tahun yang akan datang ukuran manusia lebih kecil lagi daripada sekarang. Termasuk hasil bumi. Kita bisa bayangkan kalau zaman dahulu gandum aja sebesar biji kurma, besarnya luar biasa. Dan itu pernah muncul, pernah tumbuh di zaman ketika keadilan ini begitu mewarnai kehidupan manusia. Tapi begitu manusia melakukan dosa dan maksiat, ukurannya mengecil, sehingga ukuran satu biji gandum itu ya sekecil yang kita tahu sekarang. Itulah kerusakan yang terjadi akibat dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Maka kalau kita ingin kembali ke zaman ketika bumi ini makmur, kesejahteraan begitu melimpah dan merata, ingin menghilangkan dampak buruk dari azab dan murka Allah, maka sucikan, bersihkan bumi ini dari dosa dan maksiat. Minimal dalam kehidupan kita masing-masing. Kita tidak banyak berharap bumi ini akan suci dari kejahatan seluruh manusia. Enggak. Tapi minimal dalam kehidupan kita sehingga barokah
dari ketaatan kita minimal terasa dalam kehidupan kita pribadi. Semakin banyak pribadi-pribadi yang seperti ini, semakin meratalah barokah dari Allah SWT. Semakin banyaklah turunnya barokah dalam kehidupan manusia. Ibda binafsik. Mulai dari diri sendiri, tularkan ke keluarga, tularkan ke sahabat-sahabat dekat, ke kerabat-kerabat, ke tetangga, ke lingkungan hidup. Maka bila banyak manusia yang berprinsip seperti itu, maka insya Allah ketaatan akan lebih mewarnai kehidupan manusia. Kesolehan juga akan menjadi ciri khas perilaku manusia dalam kehidupan ini. Maka tinggal tunggu terhapusnya kesialan dari kehidupan kita dan tunggu meratanya barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin minimalah kerusakan yang terjadi karena semakin minim murka dan azab Allah di muka bumi ini. Minimal apabila kita dalam kehidupan ini meminimalisir dosa dan maksiat, minimal dampak buruk dari dosa itu dalam kehidupan kita di alam kubur sampai di akhirat itu semakin sedikit dan barokah dari Allah semakin besar minimal dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam golongan orang yang selalu tobat, membatasi diri dari dosa dan maksiat, dan memperbanyak iman, ibadah, dan amal soleh. Minimal untuk diri dan keluarga kita, sehingga barokah Allah, ampunan Allah, rahmat Allah mewarnai kita, mengiringi kehidupan kita, tidak hanya dalam kehidupan dunia, juga dalam kehidupan di alam barzah dan di akhirat nanti. Ya. Cukup ya, sampai di sini saja dahulu dan kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga. Baik, syukran Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Ikhwati man azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa Tarbiyah Sunnah Media dan juga Majelis Taklim Mumtaz Indonesia dimanapun antum berada yang menyimak kajian di pagi hari ini. Kami persilakan bagi antum yang akan bertanya melalui line telepon di nomor 02286862637. Bisa dipergunakan untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz. Sekali lagi di nomor 02286862637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122711476. Sekali lagi di nomor 081122711476. Baik. Baik. Ikhwati wa azanillah wa iyyakum, kami mohon maaf untuk line telepon di nomor 02286862637. Qadarullah wa masafa'al, dikarenakan ada gangguan teknis, nomor telepon tersebut tidak bisa digunakan. Jadi bagi antum yang akan bertanya silakan bisa melalui line pesan singkat di nomor 081122711476. Baik, pertanyaan pertama Ustadz dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah beli tanah yang ditawarkan 100 tumbak, harga 2 juta per tumbak, dengan cara dicicil seadanya uang. Kemudian setelah diukur ternyata cuma ada 89,5 meter. Tapi dengan kerelaan saya bayar 89,5 tumbak, afan. Tapi dengan kerelaan saya bayar 180 juta. Artinya 90 kali 2 juta 180 juta. Apakah termasuk riba, Ustadz? Silahkan. Barakallahu fiik. Ini memberi pelajaran ya kepada kita, membeli tanah atau rumah. Pertama, harus dipastikan ukuran tidak ditembak berdasarkan ukuran yang tertera pada surat atau pengakuan si penjual. Ukur seadanya dan dihargai sesuai dengan luasnya. Kalau umpamanya per tumbak tadi sekian 2 juta, ya nanti
Walaupun di surat tertera 100 tumbak, tapi realitanya cuma 90, ya bayar sesuai dengan realita. Mungkin dahulu ada kesalahan, atau dulu hanya ditembak dikira-kira waktu membuat surat tersebut. Nah sekarang surat disesuaikan dengan realita. Itu mesti begitu. Dari awal dipaitkan. Ya. Nah sekarang kenyataannya pengakuan umpah 100 tumbak. Ternyata setelah diukur cuma kurang dari 90. Lalu kita bayar 90. Apa riba? Tidak. Ya tidak. Kita aja meniatkan selebihnya adalah sedekah bagi orang yang menjual. Niatkan seperti itu ya. Tidak termasuk riba insya Allah. Karena apa? Karena kita kerelaan. Ini hanya 80 sekian, tapi saya bayar 90. Sisanya itu kita anggap saja infak atau sedekah bagi si penjual. Insya Allah tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Abu Ilma di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Ustadz mau tanya, jika kita bersodakoh, jariah ataupun donasi untuk wakaf atau apapun jenisnya melalui media TV, radio dan sebagainya dengan niat ikhlas ingin melihat wajah Allah dan mendapat surganya di yaumil akhir kelak, tapi teknis penyampaian kepada panitia mencantumkan nama dan kota dengan maksud selain untuk administrasi sebagai ijab kabul dan mengharap doanya. Pertanyaan, apakah hal tersebut termasuk ria sehingga amalannya batal, dan bagaimana cara bersodakoh yang afdol secara syariah menurut sunnah Rasulullah SAW? Jazakallahu khairan Ustaz. Silakan. Baik. Abu Ilma di Bandung, barakallahu fiik. Sebaik-baik infak dan sedekah adalah yang disembunyikan. Banyak keutamaannya. Salah satunya akan memperoleh naungan di akhirat nanti. Di bawah arsy Allah Azza wa Jalla. Di saat semua orang kepanasan. Karena matahari sangat dekat. Seukuran 3 mil atau sejarak 3 mil. Nah, salah satu orang yang memperoleh naungan dari Allah nanti di akhirat adalah orang yang berinfak secara sembunyi-sembunyi sampai dikatakan hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sampai tangan kirinya pun tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Apalagi di luar dirinya. Istrinya, anaknya, orang tuanya gitu ya, orang terdekatnya nggak tahu apa yang dia infakkan. Apakah infak atau tidak? Berapa yang diinfakkan orang nggak tahu. Karena apa? Karena ikhlas. Dan itulah sebaik-baik infak dan sedekah. Boleh nggak diberitahukan? Boleh dengan beberapa alasan tertentu. Pertama, dalam rangka memotivasi orang. Kita ini umpamanya panutan banyak orang. Apa yang kita lakukan diikuti oleh banyak orang. Kalau kita infak dan sedekah sembunyi-sembunyi, orang-orang nggak tahu, orang lain nanti nggak termotivasi untuk infak dan sedekah. Si itu juga enggak, akhirnya saya enggak. Padahal umpamanya kita infak cuma sembunyi-sembunyi. Apa efeknya? Efeknya nggak ada orang lain yang infak seperti kita karena orang nggak tahu. Tapi begitu kita beritahukan nih, saya infak sekian. Orang-orang akhirnya berduyun-duyun. Bagus. Terkena dengan hadis sahih riwayat Imam Muslim, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kebaikan kepada orang lain, dia akan peroleh pahala dari kebaikan itu, ditambah pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan itu. Dapat pahala berlipat sebanyak orang-orang yang mengikuti kebaikan yang dia contohkan. Ya,
silakan keberitahukan. Nah, termasuk umpamanya untuk tertib administrasi dari penampung atau penggalang donasi tersebut. Agar jelas gitu catatannya, ya. Bagaimana caranya kita tidak ingin diketahui tetapi tercatat. Samarkan saja namanya dan juga tempatnya. Bisa dengan seperti yang banyak dilakukan orang sekarang dari hamba Allah di bumi Allah. Tidak disebut dari Bandung, dari Jakarta, dari Bogor, dari mana-mana. Tidak. Tapi bisa dari bumi Allah. Walaupun nanti itu akan ada tetap tercatat. Karena ketika transfer umpamanya, uang yang masuk sekian dari nomor rekeningnya mungkin disamarkan atau mungkin ada, dan atas nama panitia mungkin ada. Punya catatan, oh dari si Anu nih transfernya ada dari namanya. Tapi kita tidak akan umumkan. Si panitia, penggalang, pengumpul donasi itu tidak akan mengumumkan. Dia hanya akan mengumumkan dari hamba Allah di bumi Allah. Paling begitu. Infak dan sedekahnya tetap. Nama kita tetap tidak dikenal orang, tidak diketahui orang. Tapi nama kita populer, masyhur di langit. Disebut namanya oleh Allah di hadapan para malaikat, malaikat mengetahuinya. Nggak masalah kalau itu. Kalau toh umpamanya nama kita jelas ada dari kota Anu, semua orang tahu. Tapi tidak ada keinginan dalam diri kita untuk dipuji, disanjung orang atas sumbangan itu, maka tidak riya, tidak sum'ah juga. Karena yang kita harapkan hanyalah balasan, penilaian, pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikenal orang atau tidak, tak ada niat bagi kita tidak bangga nama kita disebut. Dan kita tidak kecewa ketika nama kita tidak disebut. Karena tujuan kita hanyalah memperoleh balasan, pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari sama manusia. Enggak masalah disebut atau tidak disebut, diketahui atau tidak diketahui, tidak ngaruh kepada perasaan kita, maka insya Allah tidak apa-apa, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Baik, kita beralih ke penanya selanjutnya. Dari Abu Hanan di Baros. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga serta kaum muslimin. Amin. Ustadz, seseorang sebelum mengenal sunnah mempunyai kitab tafsir yang di dalamnya terdapat subhat. Misalnya mengatakan jilbab tidak wajib. Apa yang harus dilakukan terhadap kitab tersebut, Ustadz? Mau dibuang atau disimpan? Takutnya suatu saat ada yang baca dan terkena subhatnya. Mohon pencerahannya, Ustadz. Silakan. Baik, barakallahu fik, bakar saja. Bagaimana kalau ada ayat Qur'annya atau hadis sahih? Enggak masalah, karena membakarnya bukan karena benci kepada ayatnya, kepada hadisnya, tapi dalam rangka untuk menghindarkan madarat. Di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an, banyak mushaf Al-Qur'an yang dibakar. Bukan karena membencinya, tapi karena untuk menghindarkan madarat, agar tidak dihinakan, tidak dibuang ke tempat sampah, diinjak-injak. Tidak seperti itu. Membakarnya bukan karena benci. Membakar mushaf Al-Quran hukumnya tergantung niatnya. Kalau niatnya karena benci, bisa kufur. Membakar Al-Quran bisa kufur kalau niatnya, motivasinya karena benci. Dan bisa beribadah kalau dalam rangka menyelamatkan mushaf Al-Quran dari dihinakan oleh orang. Seperti umpamanya banyak mushaf-mushaf yang sudah sobek-sobek, dicoret-coret oleh anak, ya. Tidak bisa dibaca, tidak bisa dipakai, dimanfaatkan. Kalau dibuang begitu saja ke tempat sampah, terhinakan dia. Dalam rangka menghindarkan dihinakan, dibakar. Maka tidak berdosa, bahkan beribadah, karena
menjaga kesucian mushaf Al-Qur'anul Karim. Ya, apalagi kitab umpama, ada kitab syubhat. Banyak ayat tercantum di sana. Ada hadis sahih, tapi ada juga syubhatnya. Diberikan ke orang terkena syubhat. Dilempar begitu saja ke tempat sampah, ada ayatnya yang nanti terhinakan. Sudah bakar saja, ya. Maka terhindarlah dua hal. Terhindar dari menyebarnya syubhat dan terhindar dari terhinakannya tulisan Al-Quran di buku tersebut. Wallahu a'lam. Silakan. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Kami menginformasikan kembali bagi para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada. Untuk saat ini telepon di nomor 02286862637. Qadarullah tidak bisa digunakan karena ada gangguan teknis. Untuk itu silakan yang akan bertanya bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122714776. Baik, selanjutnya dari hamba Allah di Padang. Assalamualaikum Ustaz. Mau nanya, jika saya di masa hidup sudah merencanakan dan menabung untuk kebutuhan anak di masa depan, misalnya sekolah, kuliah, dan nikah, jika qadarullah ajal menjemput, apakah tabungan tadi wajib dibagikan sebagai warisan atau boleh diambil alih oleh istri untuk nanti diberikan ke anak dan tetap digunakan sesuai perencanaan awal tadi? Atau bolehkah dari awal saya membuat rekening atas nama anak sehingga setiap tambahan tabungan yang masuk akan langsung jadi hak milik si anak ketika sudah sampai umur saya nanti? Jazakumullahu khairan Ustaz. Silakan. Taib, wa jazakallahu khaira. Hamba Allah di Padang, Abdullah. Apa yang menjadi milik seseorang, kemudian orang itu meninggal, maka harta miliknya menjadi harta warisan. Untuk istri dan anaknya, istrinya dapat 1/8. Kalau anaknya ada laki ada perempuan. Dan 7/8 untuk anak-anaknya. Asobah atau sisanya untuk anak-anaknya. Dengan perbandingan anak laki-laki dapat 2 bagian daripada anak perempuan. Bagikan sesuai dengan warisan. Walaupun si suami ini, si kepala rumah tangga ini punya rencana nanti untuk biaya pernikahan anak-anaknya, biaya kuliah untuk anak-anaknya, tapi belum dihibahkan kepada anak, baru berencana saja. Maka ketika dia meninggal ini tetap menjadi harta warisan. Boleh enggak sekarang membuka rekening untuk anak-anaknya? Setiap anaknya dibukakan rekening bank syariah umpamanya. Kemudian nanti setelah dia meninggal itu menjadi anak-anaknya. Boleh dengan akad hibah. Hibah diberikan ketika si pemilik harta ini masih hidup. Seorang ayah umpamanya ingin memberikan sejumlah uang ke masing-masing anaknya ketika dia masih hidup. Boleh berikan, menjadi hak anak-anaknya. Baik dalam bentuk cash maupun dalam bentuk tabungan ataupun dalam bentuk barang. Rumah, tanah, mobil, motor umpamanya, barang-barang yang lain, komputer ataupun laptop atau tablet atau apapun, ini diberikan. Boleh, sesuai dengan kebutuhannya, boleh. Dan menjadi milik si anak. Jadi boleh orang tua membuka rekening untuk anak-anaknya atas nama mereka masing-masing. Setiap bulan dia transfer ke rekening anaknya dengan akad hibah. Niatnya untuk biaya kuliah, untuk biaya nikah masing-masing anak. Terserah niatnya apapun. Tapi setelah menjadi milik anak, ya terserah si anak nanti digunakan untuk apa. Terkadang umpamanya niatnya untuk biaya kuliah, ternyata kuliah dapat beasiswa. Uang yang dia kumpulkan, dia tabung untuk kuliah bisa dipakai untuk beli rumah, beli tanah, beli apapun yang dia butuhkan, nggak masalah. Hak si anak ya. Jadi dibolehkan dengan akad hibah dan bukan warisan. Kalau warisan nanti setelah dia meninggal baru dibagikan. Dengan ketetapan waris. Kalau hibah boleh diberikan ketika si ayah ini masih hidup. Dan menjadi hak si anak ya. Wallahu a'lam. Silakan. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya dari hamba Allah juga dari akhwat di Padang.
Afwan Ustadz, di luar tema. Ustadz, apakah boleh anak bayi diberikan pakaian yang ada gambar makhluk bernyawa? Dan jika tidak boleh, apa solusi yang baik untuk baju yang sudah ada itu Ustadz? Syukran, silahkan. Barakallahu fiik. Tidak boleh anak juga dipakai pakaian yang bernyawa. Yang salah ya orang tuanya. Kalau anak bayinya ya nggak salah, nggak tahu menau. Mereka belum mukallaf, mereka belum dihisab, mereka belum dicatat pahala kalau melakukan kebaikan, belum dicatat dosa kalau melakukan kesalahan. Nggak. Anaknya masih suci, masih murni. Orang tuanya lah yang bersalah. Nah, sekarang kalau umpamanya ada pakaian yang sudah terlanjur dimiliki, baik membeli sebelum tahu ataupun karena hadiah, ternyata begitu dibuka ada gambar makhluk hidupnya. Bagaimana solusinya? Pertama, kalau bisa ditutup, dirubah, tutup dan rubah. Dengan cara gimana ya, itu mah urusannya bukan urusan syar'i lagi, cara menutupnya. Dengan cara ditutup dengan kain lagi atau apa gitu ya, atau dengan cara dicoret-coret dengan spidol atau dengan apalah, di bordir ya. Kalau bordil apa? Tempat prostitusi. Dibordir umpamanya menjadi tidak berbentuk makhluk hidup. Atau dengan cara apapun. Kalau tidak bisa juga ya bikin lap saja, bikin keset, ya. Tapi ini mahal dan baru ya, nggak peduli. Ya, paling itu solusinya. Kalau bisa dirubah, rubah. Kalau bisa ditutup, tutup, ya. Kalau bisa digunting, gunting. Bolong dong, bolongnya itu kemudian ditambal dengan kain yang polos umpamanya, dijahit. Gimana aja caranya yang kreatif ya. Kalau toh tidak bisa, bikin keset, bikin lap dengan atau dengan sesuatu yang sifatnya dihinakan ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Syukran Ustadz atas jawaban. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Yati di Melong. Ustadz, apakah kalau memberikan tips sama ojol boleh atau tidak? Dari Ibu Yati di Melong. Iya, ojol itu bukan pekerja dari sebuah kantor atau sebuah perusahaan. Ongkos yang dia terima dari konsumen itu murni milik dia ya. Untuk bensin, untuk makan, itu murni untuk dia. Perusahaan tempat dia bekerja hanya memperoleh untung dari aplikasi ya, dari aplikasi. Sehingga boleh, karena dia untuk pribadi dia. Ya, sama kita umpamanya naik angkot. Ongkosnya 5.000. Kita kasih 10.000, ambil kembaliannya. Infak atau sedekah, boleh apa tidak? Boleh. Si sopir akan senang atau akan gembira? Atau akan bahagia? Ya senang, ya gembira, ya bahagia. Nggak ada yang marah. Kau menghina saya, ngasih saya cuma 5.000. Enggak, saya juga mampu. Nggak ada yang begitu. Bahkan berterima kasih dan seringkali berdoa, jazakallahu khairan. Akan senang, maka dibolehkan naik ojek, naik angkot, naik taksi, naik ojol. Kemudian kita kasih tips, ya, kita kasih tip, kasih radio, kasih TV, boleh. Umpamanya kita naik taksi di Argo itu umpamanya tertera 72.000. Kita kasih 100.000, ambil kembaliannya. Boleh apa tidak? Boleh. Karena apa? Karena itu sistem ke kantornya mungkin prosentase atau sesuai dengan apa yang ada di Argo. Kemudian kita
memberikan kelebihan atas jasa dia yang selama umpamanya kita naik ya ramah, menyenangkan, tidak ugal-ugalan, ngajak ngobrol dengan cara yang menyenangkan, sopan boleh ya. Wallahu a'lam. Silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan melalui pesan singkat atau WhatsApp. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita bermaksiat lalu minta ampun dan bertaubat kepada Allah, apakah mohon ampun dan bertaubat untuk kemaksiatan yang itu cukup dilakukan satu kali atau harus terus-menerus mengingatnya dan meminta ampun untuk maksiat yang sama sepanjang hidup kita, Ustaz? Jazakallahu khairan untuk jawabannya. Silakan. Barakallahu fiik. Kalau seseorang bermaksiat lalu dia bertobat dengan hanya satu kali tobat dan memenuhi syarat-syarat tobatan nasuha, maka itu cukup menghapus seluruh dosa dari maksiat yang ditobatinya. Asal syaratnya terpenuhi, dia berhenti dari perbuatan dosa itu, dia menyesal, dia bertekad tidak kembali. Dilakukan ikhlas lillahi ta'ala. Ya, itu cukup menghapus. Adapun kalau umpamanya penyesalan kita sangat besar, ingat lagi kepada dosa itu, khawatir tobat kemarin itu masih belum sempurna, masih belum diterima oleh Allah, lalu kita bertobat lagi, minta ampun lagi atas dosa itu, ya bagus. Penyesalannya besar, tekad untuk tidak mengulang juga besar. Ada pahala dari tobatnya itu. Salah satu penyebab bahagianya seseorang memang mengingat dosa-dosa yang telah lalu. Alamatus sa'adah arba'ah. Tanda kebahagiaan itu 4. Salah satunya adalah dzikrudz dzunubil madiyah. Selalu mengingat dosa-dosa yang telah lalu. Untuk disesali, ditobati, dibenci, bertekad tidak kembali, tidak mengulang kepada keburukan yang sudah kita tobati tersebut. Walaupun kemarin sudah tobat, tapi ingat lagi, menyesal lagi, minta ampun lagi, ya bagus. Apa itu amal soleh? Amal soleh. Dapat pahala? Dapat pahala. Menggugurkan dosa yang lain? Ya, menggugurkan dosa-dosa. Setiap kebaikan itu menghapus dosa. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu menghapus dosa. Dan tobat, beristighfar, minta ampunan adalah kebaikan. Ya, boleh dilakukan berulang kali walaupun kemarin kita sudah tobat, sekarang ingat lagi, takut lagi, tobat lagi dengan lebih baik daripada sebelumnya, yaitu bagus ya. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Baik. Pertanyaan terakhir Ustaz dari pesan singkat, bagaimana apakah boleh menagih hutang ke keluarga yang telah meninggal, Ustaz, dari Abu Yazid di Kebon Kopi? Silakan. Abu Yazid di Kebon Kopi, boleh nggak menagih hutang dari orang yang sudah meninggal? Ke kuburannya nggak boleh, percuma. Tapi menagih ke keluarga, ke ahli warisnya, ya boleh dan harus. Kalau kita tidak akan mensedekahkannya, tidak akan menghibahkannya, ya boleh beritahukan dengan bukti. Datang ke keluarganya di momen yang pas, jangan pas meninggal langsung nagih. Oh, ini si mayat belum dikuburkan, belum punya hutang. Ya jangan, biarkan dulu. Mereka berkabung mengurus pengurusan jenazah sampai dikuburkan, tunggu sampai momennya pas. Kita melihat umpamanya si ahli warisnya berkemampuan. Orang yang berhutang itu meninggalkan banyak harta warisan. Ahli warisnya tidak kesulitan dari segi ekonomi umpamanya. Kita datang di saat yang sudah reda dari kesedihannya,
Atau bahkan biasanya ketika proses penguburan, di kuburan kadang-kadang ada bewara dari keluarganya mengucapkan terima kasih atas bantuannya, memintakan maaf dan ampunan bagi si mayit, lalu berkata bila di antara saudara-saudara ada yang masih punya urusan dengan si mayit rahimahullah umpamanya ya, utang piutang, tanggungan apa-apa, silahkan hubungi kami sebagai ahli warisnya, sebagai keluarga. Biasanya begitu. Oke, kita datang dengan bawa bukti. Dulu orang ini punya hutang kepada saya, ini buktinya, ini saksinya. Sekian. Ya, boleh, harus. Kalau enggak, disedekahkan enggak, ditagih enggak, kasihan si mayit. Orang tua si ahli warisnya enggak tahu bahwa ini punya hutang. Ditunggu-tunggu enggak ada yang datang. Ya. Dianggap tidak ada hutang sama sekali, ternyata masih punya dan nanti terazab di alam kubur sampai ke akhirat. Kasihan dia. Menagih hutangnya itu bukan membebani, tapi justru menolong. Daripada nanti dia terkena azab. Baik di alam kubur ataupun di mana? Di akhirat nanti. Menolong, membantu. Menagih hutang bukan membebani. Tapi membantu. Membantu orang yang berhutang. Termasuk umpamanya dia masih hidup, kelihatan punya banyak uang, tagih. Menagihnya itu membantu loh. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kalau umpamanya punya hutang, kemudian punya kemampuan membayar, kemudian tidak dibayar juga, zalim. Mutilul ghina zulmun. Menunda-nunda pembayaran hutang padahal sudah mampu membayar hutang adalah kezaliman. Termasuk berhutangnya ke orang yang sangat kaya sekali. Zalim tetap. Ada nggak zaman sekarang orang berhutang kepada orang yang kaya, padahal yang berhutang juga kaya? Rata-rata begitu, dengan punya kartu kredit, uang cash ada untuk belanja, tapi setiap belanja ngutang. Gaya, ya. Padahal dia punya banyak hutang. Pakai ke supermarket, ambil 2 troli penuh, bayarnya ngutang. Shit, gaya, pakai tanda tangan. Ya. Si kartunya platinum umpamanya. Limitnya gede sampai ratusan juta. Beli mobil itu bisa digesek loh. Mobil-mobilan. Digesek sudah, tanda tangan. Gaya di hadapan orang yang nggak paham. Di hadapan orang yang paham, ini orang hina banget. Punya uang bayar hutang. Aku punya uang untuk bayar belanjaan cash, bisa ngutang. Zalim tuh. Karena dia menunda pembayaran hutang padahal dia mampu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya kartu kredit, gunting tuh. Tutup langsung. Selain kezaliman, ada unsur bunganya loh. Walaupun kita bayarnya tepat waktu, nggak pernah terkena bunga, ya sebelum jatuh tempo dibayar, nggak pernah kena bunga, tetap dia berdosa karena meridai sebuah transaksi yang mengandung unsur riba. Tetap cepat gunting, cepat tutup ya. Jadi menagih hutang itu ibadah. Membantu orang yang berhutang tersebut, termasuk orang itu sudah meninggal, maka dibolehkan bahkan diharuskan dia menghubungi keluarganya, kemudian ditagih sesuai dengan bukti yang ada. Kecuali kalau umpamanya dilihat orang keluarganya, aduh, jangankan dapat warisan ya. Untuk membiayai penguburan juga umpamanya kuli-kuli tukang gali kubur kan dibayar itu. Itu juga umpamanya dibayarkan oleh RT RW untuk sehari-hari susah. Sudah lebih baik sedekahkan saja dan dapat pahala sedekah, insyaallah dibebaskan. Ya, kalau ahli warisnya realitanya memang tidak memiliki kemampuan untuk membayar, lebih baik disedekahkan, ikhlaskan. Insyaallah dapat pahala dari hal itu. Ya.
Cukup ya, sampai di sini saja. Insya Allah kita akan kembali berjumpa di hari Senin yang akan datang melanjutkan kajian kitab Ad-Da'u Wad-Dawa ini. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuota haji semakin hari semakin terisi. Nasratul Ummah menyediakan sebuah solusi. Berangkat haji tanpa ngantri. Dibimbing langsung oleh Ustadz Abu Haidar As-Sundawi dan Ustadz Rizal Yuliar, putra Nanda LC. Dengan Haji Furoda, insya Allah Anda dapat berangkat di tahun 2021. Jaminan 100% uang kembali jika tak pergi haji. Daftar segera. Hubungi 0812 1953 3422.